Politik uang nampaknya sudah menjadi mesin pelumas dari sistem demokrasi kita. Jabatan-jabatan, baik berada dalam partai atau organisasi maupun jabatan publik, akan sulit didapat oleh siapapun betapapun kompetennya dia jika tidak menyediakan sejumlah uang untuk membeli suara dari pemilik suara. Yang kita sayangkan ternyata ada pejabat publik, Ketua BKPM Bahlil Lahadilah yang dalam sebuah forum terbuka justru mendorong orang untuk melakukan politik uang. Halo guys, kita ketemu lagi di weekend ya, Sabtu 3 April 2021, udah ganti bulan lagi ya. Dan hari ini kembali lagi gue ngobrol berdua aja sama lu semua. Kemarin-kemarin udah banyak banget kita dialog ya dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Pak Ahmad Syaihu, kemudian dengan Bang Riza Ramli, dan terakhir kemarin benar banget dengan Profesor Amin Rais ya, tokoh reformasi 98. Nah, lu boleh tulis di kolom komentar siapa lagi yang lu saranin, gua datengin ya, gua kunjungin untuk ngobrol-ngobrol dan belajar dan bisa gua share dengan lu ya. Oke, guys, salah satu yang jadi problem ya di dalam politik nasional kita itu adalah money politics ya atau politik uang. Ya, kayaknya yang namanya suara rakyat itu kemudian dibeli nih oleh para politisi untuk mendapatkan dukungan. Dan guys, kita jangan main-main ya, dampaknya tuh gede banget ya. Akhirnya apa? Politik kita di berbagai level itu didominasi oleh adu kuat logistik, Bro. Ya, bukan oleh adu kuat narasi atau gagasan, ide dan juga kompetensi. Ya, dengan kata lain yang namanya merit system ya, adu kompetensi itu hilang. Ya, orang kemudian kuat-kuatan logistik. Gua kebetulan punya beberapa teman ya yang aktif di partai-partai politik besar. Nah, mereka cerita ke gua kalau misalnya ada kongres ya atau apa Munas ya, di mana ada pemilihan pengurus baru, itu biasanya uang-uang gede itu beredar. Ya ini menurut gua dahsyat ya. Jadi kalau misalnya gua mau mencalonkan diri nih jadi ketua umum partai, itu ada harganya ya. Gua mesti membayar ya atau ngasih sangu lah yang cukup gede untuk para pemilik suara. Biasanya pengurus-pengurus dari DPD dan juga pengurus dari DPC ya, level provinsi dan juga level kabupaten kota. Kalau gua mau jadi sekum atau gua mau jadi posisi yang lain juga demikian. Nah, yang menarik nanti guys, misalnya kalau gua udah jadi ketum atau gua jadi sekum, ada nih dari anggota partai ya, kader-kader partai yang pengen ditempatkan, dinominasikan jadi calon anggota dewan. Ya ntar dia bayar balik nih ke gua gitu ya. Dari sanalah gua ngumpulin duit untuk gua balik modal. Nah guys, ini hal yang sangat elementer ya, terjadi konon kabarnya di hampir semua partai. Bisa lu bayangin bro, kalau begitu modelnya ya, maka tadi ketika seorang kader partai misalnya ya, dia terpilih menjadi ketua umum partai, maka yang dia pikirkan kemudian adalah bagaimana dia melakukan berbagai manuver ya, berbagai move untuk apa? Untuk mengembalikan lagi tuh duit-duit yang udah dia keluarkan untuk mendapatkan jabatan tadi. Demikian pula ketika tadi ya seorang anggota partai menjadi anggota dewan atau juga masuk ke jabatan-jabatan publik lainnya, yang dia pikirin tadi gimana caranya ya cost ya, expenses yang udah gua keluarin itu bisa kebayar. Nah, dalam situasi demikian bro, kita bisa bayangin ya, seperti apa kira-kira kebijakan-kebijakan yang kemudian ditelurkan, baik dalam internal partai maupun juga kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh para pejabat publik kita. Nah, ini kemudian ya yang menghasilkan apa yang kita sebut sebagai korupsi politik. Ya, selama ini kan kalau kita bicara korupsi ya, itu yang di benak kita kebayang adalah model-model korupsi ya, para terduga koruptor itu yang ditangkap oleh KPK lewat OTT. Ya nggak sih? Ya kita dengar ada misalnya mantan Menteri KKP Edi Prabowo ditangkap OTT pas pulang dari Amerika. Ada lagi mantan Mensos Juliari Batubara yang ditangkap juga OTT ya karena diduga terlibat di dalam korupsi bansos di Kemensos dan beberapa tokoh yang lain. Ada yang anggota DPRD, ada yang tadi pejabat-pejabat daerah, ya terakhir juga kita dengar misalnya Pak Nurdin Abdullah ya. Kalau nggak salah itu sebenarnya bukan OTT banget ya, tapi dia lagi tidur ya, ditangkap juga. Nah, itu yang sering kita dengar ya, korupsi-korupsi yang modelnya adalah suap. Ya emang ini relatif lebih mudah untuk dibuktikan. Tapi bro, sesungguhnya
Yang lebih mengerikan untuk sebuah negara seperti Indonesia, itu bukan korupsi-korupsi yang tadi ya, yang menurut gue adalah korupsi yang tanda kutip recehan. Yang lebih menakutkan adalah korupsi politik atau korupsi kebijakan. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Ya tadi itu, karena kalau kita misalnya gua nih ya contoh yang lebih real lagi lah, yang lebih konkret. Kalau gua misalnya mau maju ya, gua punya hasrat politik lah ya, jadi seorang pejabat publik. Katakan gua pengen jadi bupati. Nah, ini gua ngobrol sama Bang Riza Ramli ya, dia kan banyak kenalan. Dia bilang apa, untuk jadi seorang bupati itu rata-rata tarifnya adalah gua mesti bayar 20 miliar per partai. Jadi kalau misalnya di daerah gua itu ya, gua hitung-hitung nih supaya gua bisa lolos ya dicalonin, gua katakan harus sewa partai katakan 3 partai. Maka gua harus bayar berapa? 3 kali 20 miliar, 60 miliar. Nah kemudian tuh partai politik yang udah gua bayar itu akan santai-santai aja gitu. Yang kerja tetap banyaknya gua sama tim gua nih. Ya berarti gua keluar biaya lagi. Nah nanti ketika gua kepilih ya, maka partai-partai ini akan datang ke gua dan nagih. Mereka bilang apa? Rif, kamu itu kepilih ya karena kami. Ya juga sih ya. Karena kan peraturan undang-undang kita mengatakan kalau kita mau maju di pilkada kita harus diusung oleh partai atau gabungan partai. Iya sih bisa calon independen ya tapi berat ya berat. Dalam sistem politik kita calon independen yang nggak diusung partai itu berat. Nah tadi 60 M tuh minimal. Mereka datang ke gua nih ya. Ketika mereka datang ke gua kemudian mereka akan minta konsesi. Apa bentuk konsesinya? Konsesinya adalah berbagai bentuk kebijakan ya yang itu akan menguntungkan mereka. Ya bisa aja kemudian ya di partai-partai itu kan ada pengusaha atau apa gitu ya. Ada konsesi nanti kebijakan tambang, kebijakan pengelolaan hutan, kebijakan apa lagi ya, pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya yang itu akan menguntungkan mereka. Dan guys, ini kan zero sum game ya. Maksud gua gini, ketika gua nih sebagai bupati ngeluarin sesuatu kebijakan ya, yaitu menguntungkan satu pihak, akan ada pihak lain yang dirugikan. Dan yang dirugikan itu ya sebagian besar ya adalah rakyat di daerah gua. Nah itu bentuk main itu kayak gitu ya. Jadi politik yang tadi ya, mesin pelumasnya atau bensinnya adalah uang itu bahaya. Tadi baru gua ngomong bupati. Coba kalau lu bicara gubernur misalnya ya, itu wah dahsyat bro. Presiden, wih itu luar biasa. Ya, beberapa sumber mengatakan kalau kita bicara nih misalnya pasangan presiden which is adalah wakil presiden ya, agar bisa diusung oleh partai pemenang pemilu, wah itu harus dibawain duit cash yang udah bukan miliar lagi bro, tapi triliun. Gue gak mau sebutin jumlahnya ya, karena ini sumbernya tidak bersedia untuk dikutip gitu, tapi itu real terjadi. Ya, bahkan calon wapres yang sebelumnya udah di set gitu ya, itu bisa serta merta berubah karena yang datang kemudian bawa duit yang lebih gede bro. Nah, ini kondisi real kita, ya. Jadi satu yang gue pikirin adalah generasi yang akan datang itu tidak akan mewariskan sebuah politik, sebuah demokrasi yang sehat. Ya dengan kondisi kayak begini tadi, yang ada adalah adu logistik. Akhirnya politik kita bukan saja menjadi politik atau demokrasi yang berbiaya mahal, tapi menjadi demokrasi kriminal. Jadi dari proses politik tadi yang dihasilkan adalah para calon kriminal. Ya, yang mengambil kebijakan dan berbagai langkah-langkah yang menguntungkan segelintir orang, yaitu siapa? Orang-orang yang sebelumnya menjadi cukong. Ya kembali ke cerita tadi, misalnya kalau gue harus bayar partai ya, istilahnya biasanya sewa perahu atau mahar. Let's say tadi 60 miliar ya atau lebih ya di satu kabupaten misalnya, atau kalau provinsi itu bisa ratusan M ya. Nah itu kan ya most probably gue gak punya duit sendiri ya, kayak I'm not that rich lah gitu ya. Ketika gue bayar ke partai, itu pasti ada yang bayarin gue tuh, cukong-cukong. Jadi nanti waktu gue menang, yang neken gue tuh bukan cuma partai-partai tadi, tapi juga para cukong ini. Jadi bisa lu bayangin, seorang pejabat atau kepala daerah itu ya kemudian ya tidak lagi mengabdi untuk rakyat yang memilihnya, tapi untuk para cukong yang membayarnya. Nah jadi yang gue prihatinkan dalam situasi ini adalah aspek yang berkaitan dengan edukasi politik. Jadi gue bayangkan nih generasi muda nih ya waktu sekolah, waktu kuliah itu diajarin oleh gurunya ya hal-hal yang baik ya, moral, etika, nilai-nilai agama dan seterusnya begitu ya. Kemudian ketika dia lulus dari kampus, mulai masuk nih ke politik, yang dia lihat adalah politik yang kotor dan curang ya, politik yang culas, seperti itu. Ini kan dahsyat ya bro. Nah
Gue lebih miris lagi ya, tadinya gue pikir hal-hal yang jorok dan kotor seperti ini itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi di balik layar. Ya gue masih husnuzon, ya oke lah ya, ini banyak banyak orang, banyak kriminal yang berseliweran di dunia politik kita, itu gue udah mafhum. Tapi tadinya gue pikir tadi segala sesuatunya dilakukan secara sembunyi-sembunyi bro. But belakangan gue kaget ya, karena ada satu video beredar. Ini adalah video pidato kayaknya sambutan ya, dari seorang pejabat negara ya, levelnya tinggi setara dengan menteri, kepala BKPM Pak Bahlil Lahadalia. Ya, kita saksikan dulu pidatonya. Yang kedua, ini Bang Anin ini teman saya juga. Bang Arsad ini dua-duanya konglomerat, saya bilang. Dulu waktu saya jadi ketua umum MIPI Bang Arsad, itu diolah sampai perut sakit oleh orang daerah ini. Ini pestanya orang daerah. Jadi udahlah teman-teman daerah, mainkan dulu ini barang, kocok dulu, jangan dulu kasih gratis ini barang. Dimainkan dulu barang ini. Dua-duanya kan konglomerat kok. Kalau saya dulu ketua umum HIPI dari daerah, cari uang 1 rupiah itu berdarah-darah lawan Bayu. Tapi perjuangan memenangkan. Jadi kalau mereka dua ambil uangnya Bang Arsad itu halal. Nggak apa-apa teman-teman daerah, mainkan aja nggak apa-apa. Ambil uang aja belum tentu memilih. Apalagi tidak kasih duit. Lebih tidak memilih lagi pasti, saya yakin itu. Nah, itulah kemudian beberapa yang perlu sampaikan. Terima kasih. Positioning saya jelas. Saya mendukung Bang Arsad. Tidak hanya mendukung, saya akan memperjuangkan sampai menang untuk menjadi ketua umum Kadin periode selanjutnya. Jadi Pak Bahlil berpidato itu dalam momen memberikan sambutan dalam satu acaranya Kadin ya, kalau gua nggak salah kongres gitu ya, untuk memilih ketua Kadin. Ya, kemudian Pak Bahlil waktu itu menyampaikan positioningnya, dukungannya kepada salah satu calon, yaitu Arsyad Rashid. Ya, ada 2 calon kalau gua nggak salah, dan dia menyampaikan itu. Lalu lihat kan di videonya ya, gimana beliau mendorong nih ya, mendorong para peserta kongres itu untuk apa? Untuk ngambil duit gitu ya. Jadi dia bilang nih dua-duanya konglomerat ya. Jadi kalau dimainkan, diambil duitnya nih nggak apa-apa, halal. Wih, gila ya. Halal ya, jadi politik uang itu halal. Nah bisa lu bayangin ya dalam kondisi begini, ya tadi itu. Akhirnya orang tuh adu kuat logistik. Jadi kalau kita bayangin tadi kongres Kadin, jadi apalagi dia bilang tadi ini pesta orang daerah gitu ya. Jadi gue bayangin nih ya, para calon ketua tadi itu akan spend a lot of money ya, a lot of money untuk apa? Untuk mengentertain ya orang-orang daerah. Nah, lu bayangin ya, kalau Kadin begini, ini kan pilih nih ketua Kadin nih. Kira-kira dia ngapain? Pasti dia akan mencari cara memanfaatkan jabatannya untuk apa? Untuk payback, ya nggak sih? Semua biaya yang dikeluarkan tadi untuk membuat dia mendapat posisi tinggi tadi. Dan akhirnya ini menjadi pola gitu loh di dalam jabatan-jabatan publik yang lain. Ya, orang entertain para pemilihnya, para pemilik suara dan seterusnya. Dan ketika menjabat kemudian ya tadi gimana caranya gue payback. Nah guys, kita bisa bayangkan ya betapa suramnya peta jalan demokrasi kita kalau ini kita terus biarkan. Akhirnya kita akan terus ya membangun satu sistem politik yang koruptif, tadi berbiaya mahal, dan juga sistem politik yang merupakan demokrasi kriminal. Dan kalau demikian bro, kita siap-siap saja. Kita sedang berjalan perlahan tapi pasti menuju kehancuran. Artinya apa? Demokrasi yang kita perjuangkan lewat reformasi 98 berdarah-darah dengan penuh pengorbanan tidak akan pernah mengantarkan kita kepada sebuah negara yang kita cita-citakan dalam sebuah konstitusi kita. Sebuah negara yang bisa melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang ada adalah sebuah negara yang dikooptasi oleh kelompok-kelompok tertentu, yang dijarah oleh kelompok-kelompok tertentu dan memberikan keuntungan pada kelompok-kelompok tertentu. Itu aja dari gua guys, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.